Dibagi ke dalam dua wilayah pengelolaan perikanan, yaitu Selat Malaka dan Samudra Hindia, Aceh memiliki potensi ikan tangkap mencapai 180.000 ton per tahun. Namun karena didominasi oleh nelayan dengan kapal berukuran kecil, potensi itu belum sepenuhnya dapat dikelola dan dinikmati. Berikut kita simak laporan selengkapnya. Dengan luas perairan mencapai 295.370 km persegi, Laut Aceh menyimpan potensi perikanan tangkap mencapai 180.000 ton per tahun. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, selama kurun waktu 2010 hingga 2018, produksi ikan tangkap di Provinsi Aceh terus menunjukkan tren peningkatan. Bila tahun 2010, produksi ikan tangkap sebesar 126.000 ton, maka pada tahun 2018, produksi naik menjadi 288.000 ton. Namun memasuki tahun 2019 dan 2020, produksi ikan tangkap turun drastis menjadi 21.000 ton. Penurunan ini terjadi salah satunya disebabkan oleh pandemi COVID-19. Didominasi oleh kapal-kapal berukuran kecil, nelayan Aceh belum dapat memaksimalkan hasil tangkapan. Akibatnya, nelayan dari provinsi tetangga lebih banyak menjadi raja di perairan Aceh. Perairan Aceh di atas 12 mil itu, juga kita klaim sebagai perairan kita. Itu dikuasai oleh Sibolga dan Belau. Kenapa? Karena armada perikanan mereka yang kuasai. Kapal-kapal di atas 60 GT lebih banyak mereka, sampai 150 GT lebih banyak mereka dibandingkan kita. Lebih banyak Sumatera Utara. Daerah operasional mereka itu di laut kita, ya, itu di atas 12 mil itu mereka sudah operasi. Rumpun-rumpun yang diletakkan di laut itu, di sepanjang Laut India sampai ke Aceh Jaya sana, itu milik orang Sibolga. Oleh karena itu, rata-rata produksi ikan tangkap Aceh kalah jauh dibandingkan dengan Sumatera Utara. Berdasarkan data KKP, dalam kurun waktu 10 tahun, produksi ikan tangkap Aceh hanya 161.000 ton. Sedangkan produksi ikan tangkap Sumatera Utara mencapai 507.000 ton. Jumlah ini menempatkan Sumatera Utara di urutan kedua, sementara Aceh berada di urutan ke-16 secara nasional. Kebijakan yang lebih terintegrasi sebenarnya diperlukan dalam memaksimalkan potensi perikanan, khususnya yang berada di dua wilayah pengelolaan perikanan atau WPP. Di WPP 571 Selat Malaka dan WPP 572 Samudra Hindia tersimpan potensi perikanan yang melimpah seperti jenis pelagis kecil, pelagis besar, dan demersal. Pelagis kecil dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan bahan baku pengolahan ikan, sementara pelagis besar bisa menjadi komoditas ekspor. Minimnya jumlah kapal besar di Aceh sebenarnya tidak menjadi masalah serius. Pengoperasian kapal-kapal berukuran kecil diyakini dapat menjaga masa depan laut karena penangkapan dilakukan secara terbatas. Sebenarnya bukan masalah, bahkan kalau banyak kapal 10 GT ke bawah itu kan menjaga kelestarian lingkungan juga, karena tidak overfishing. Paling banyak dia dapat kan satu perahu, paling banyak di satu perahu, itu kan tidak overfishing. Tapi kalau kapal besar kan paling banyak dia dapat kan satu kapal. Keputusan nelayan menggunakan kapal kecil juga bisa didasari atas berbagai pertimbangan. Salah satunya, menjaga kualitas tangkapan. Saudara-saudara kita yang masih memahami sistem penangkapan yang tradisional dengan tetap memperhatikan keberlanjutan, itu mungkin sudah mengukur, oh ini kalau saya tangkap sekian dengan mutu yang lebih bagus, mungkin nilai tambahnya akan lebih baik, itu dia melakukan itu daripada memperbesar kapasitas tangkap dengan risiko juga yang demikian besar, dan juga nanti mutunya yang belum tentu terjamin. Salah satu kabar baik dari sektor kelautan dan perikanan Aceh adalah tingginya konsumsi ikan masyarakat.
Ini berarti pasar domestik masih terbuka luas. Saat angka konsumsi ikan nasional di tahun 2010 berada di angka 30,48, angka konsumsi ikan Aceh telah menyentuh angka 40,49. Namun sayangnya, di tengah tren peningkatan produksi dan konsumsi ikan, nilai tukar nelayan Aceh sebagai alat ukur kesejahteraan justru tumbuh melambat. Ariel Kahari, TVRI melaporkan.